Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khatami Ayatul Khomeini, NPM 2018 115163 dari kelas 5A5 Komunikasi Keamanan. Di sini membuat video perihal untuk UAS Komunikasi Keamanan, dan saya akan menjawab soal-soal berikut. Dalam pertanyaan nomor 1, yaitu dalam metodologi pemodelan ancaman, der modeling adalah istilah atau vektor dan verbability. Mana dari kasus di atas yang merupakan attack vektor yang dilakukan perentas dan verbability dalam sistem Chemcast yang dimanfaatkan perentas? Baik, di sini saya akan menjelaskan secara rinci. Attack vektor merupakan sarana yang digunakan pelaku untuk mendapatkan akses ke dalam sistem. Peretas mengakui ia mengambil dari komputer lokal Kemenkes. Attack vektor yang mungkin dilakukan peretas dengan cara melakukan phishing atau penipuan yang memanfaatkan manusia untuk mendapatkan data, akun, atau hal lain. Bisa juga melalui tuduhan malware untuk merusak sistem komputer. Dan yang kedua, ada vulnerability atau keamanan yang terjadi pada server terpusat Kemenkes. Ini kemungkinan lemahnya atau rusaknya sistem keamanan Kemenkes lalu dimanfaatkan oleh peretas masuk ke dalam sistem tersebut. Kebocoran data-data pasien yang diambil berupa biodata pasien, foto dan video pasien, bahkan terkait hasil lab pasien. Hal tersebut merupakan sebuah kerentanan yang terjadi, seharusnya data tersebut tidak boleh ada yang tahu, bahkan keluarga pasien pun tidak tahu. Peretas membagikan sebagian sampel data menggunakan nama akun. Astarte peretas tersebut berhasil mengambil lalu menjual sekitar 720 GB dokumen dan diretas 6 juta database pasien medis. Dan soal kedua ini, dengan membaca dan memahami konsep rekayasa sosial dalam keamanan, saya berjelaskan bagaimana sih konsep tersebut bisa dipakai dalam menganalisis kasus kejahatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep itu. Dapat kita lihat konsep rekayasa sosial itu sendiri, yaitu memanfaatkan kelemahan psikologi manusia, yang dimana pelaku akan mengumpulkan data-data pribadi orang tersebut sehingga bisa dijadikan senjata untuk menyerang si korban, dan akhirnya yang ia inginkan pun tercapai dan membawa keuntungan bagi si pelaku. Dari konsep rekayasa sosial ini juga memiliki macam metode dan juga berbagai macam teknik agar si pelaku dapat melakukan kejahatan tersebut. Contohnya yakni seperti phishing, sexting. Maka dari itu konsep tersebut bisa digunakan dalam menganalisis kasus di atas. Dan soal nomor 3 itu yakni kuliah Kokam. Kita di tengah semester kedua ini berfokus pada Kokam di ranah digital, platform, dan di ranah manusia. Setujukah Anda dengan hal ini? Jelaskan secara rinci dan dengan menggunakan konsep-konsep dan teori-teori yang sudah kita pelajari. Baik, setuju nggak setujunya saya akan menjawab soal ini, dan saya menjawab setuju. Kenapa sih setuju? Karena rekayasa sosial pada pertemuan ranah manusia dan ranah digital mengacu pada manusia. Rekayasa sosial ini memanfaatkan manusia dengan melakukan pendekatan sosial untuk mencapainya. Tujuannya lalu dengan mudah mencuri data informasi pribadi seseorang yang ada pada media platform. Karena manusia menyimpan banyak informasi penting yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan untuk kepentingan tertentu. Menurut teori sekuritas, Capong Hangen School menjelaskan bagaimana ancaman dapat diganti oleh para aktor sebagai bentuk keamanan. Para aktor ini sangat penting untuk melindungi diri sendiri, juga melindungi sistem keamanan informasi, dan pentingnya agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang jahat. Dan soal nomor 4 ini, dengan pemahaman Anda soal komunikasi keamanan, berikan rekomendasi Anda mengenai aspek yang penting dan menarik diteliti secara ilmiah dari fenomena pembobolan data Kemenkes di atas. Berikan komentar yang spesifik, konseptual, teoris, dan analitis. Baik, di sini saya akan menjawab menurut pemahaman saya mengenai aspek penting dan menarik yang diteliti secara ilmiah dari fenomena kasus pembobolan data Kemenkes di atas. Bisa kita lihat dalam kasus tersebut, yang dimana dengan lemahnya pengawasan dalam peningkatan keamanan yang dimiliki Kemenkes, terjadilah perentasan data oleh pelaku. Seperti halnya jika kita kaitkan dengan teknik converse hypnosis
atau gendam merupakan salah satu seni komunikasi persuasif yang digunakan untuk memanipulasi pikiran manusia. Dan juga teknik ini dapat digunakan untuk membuat seseorang melakukan apa saja yang diinginkan oleh sang hipnotis. Jadi jika digabungkan dengan kasus ini, konver hipnosis dengan akun Astarted tidak jauh beda dalam melakukan hal yang dimana mampu merekayasa sosial dan menyerang pegawai Kemkes tersebut untuk mendapatkan seluruh datanya. Sekian jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.